Di pertumbuhan itu harus bagaimana? Harus bersifat kuantitatif. Harus irreversible. Oh iya, reversi. Tidak bisa balik seperti semula ya. Ini ya. Iya Pak. Contohnya kalau di tumbuhan apa ya? Ya dari biji jadi kecambah jadi tanaman. Iya, contohnya apa? Pertambahan tinggi batang. Pertambahan tinggi batang. Daunnya jadi lebar atau gede. Jadi perkecambahan ini contoh pertumbuhan bukan? Ya. Kenapa? Karena tadinya selnya sedikit hanya seperti ini ya, jadi bisa banyak sekali. Nah, proses perkecambahan ini kalau disimpulin melalui berapa tahapan? Disimpulin dari empat tahapan ya. Apa saja? Dormansi. Terus? Biji masih dalam keadaan hidup, polimerasi. Terus imbibisi, masuknya air menjadi menyebabkan biji menjadi pengukah. Terus? Ya, terus ini Pak, amilum yang di dalam kotiledon urai sama siapa? oleh liberin ya? Sama enzim loh. Enzim. Kalau makanan tuh diurai bukan sama hormon tapi sama enzim. Sama enzim. Enzim apa? Amilase. Amilase itu bisa aktif karena siapa? Karena nanti liberin ya. Begitu caranya mikir. Terus asam absisat berkurang, udah gitu ya. Kemudian amilumnya berubah jadi amilum. Amilumnya dirubah menjadi glukosa. Terus glukosanya untuk energi biar bisa tumbuh. Tumbuh itu bisa apa? Bisa membesar, kemudian membelah. Membesar. Terus ya, membelah. Membelahnya secara apa? Secara mitosis atau meiosis? Mitosis ya. Karena yang membelah itu sel tubuh atau sel kelamin? Sel tubuh. Sel tubuh jadi apa? Sel tubuh jadi sel tubuh juga. Sel tubuh jadi sel tubuh juga. Masuk? Ngerti? Masuk, Pak. Kalau sel tubuh jadi sel kelamin itu meiosis. Oke? Oke, Pak. Oke. Jadi ini proses ini ada pertambahan nggak jumlah selnya? Ada, Pak. Karena dia turgornya besar, kemudian mengembang, kemudian kulitnya ini kena air jadi lembek, karena ditekan dengan pertambahan jumlah sel tadi jadi pecah. Oke. Oke, Pak. Nah, pecah ini menyebabkan dikenal dengan sebutan kecambah gitu. Ini jadi kecambahnya jadi terus menumbuhkan karena aktivitas meristem primer, akibatnya dia bisa tumbuh seperti ini. Ya. Oke, kalau ditanya ini batang di bawah di bawah kotiledon namanya apa ini? Hipokotil. Yang atas? Hipokotil, kan? Atas epikotil. Karena ini pertumbuhannya lebih cepat daripada hipokotilnya, maka si kotiledon ini terdorong ke atas. Maka tipe pertambahan ini dikenal dengan sebutan epidial. Oke? Ya, tetapi kalau dia lebih lambat, tetapi epikotilnya cepat, jadi yang keluar dari tanah itu hanya daun sama batang atasnya, epikotilnya, maka dikenal dengan hipogial. Karena
kotiledonnya tetap berada di dalam tanahnya. Oke? Oke, Pak. Nah, ini apa ini? Itu plumula. Plumula itu calon daun ya, radicula calon akar, caulicula calon batang. Ada berapa jenis calon batangnya? Calon batangnya Ada dua, epikotil dan dua. hipokotil. Oke. Oke, Pak. Kalau epikotil yang di atas kotiledon, yang hipokotil yang di atas, yang di bawah kotiledon. Berarti kalau ditanya hipokotil itu membentuk batang dan apa? Hipokotil membentuk batang Dan akar radikulanya. Masuk? Masuk, Pak. Jadi kalau epikotil nanti akan jadi batang atas dan daun. Dan daun. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau disuruh gambar kayak gini ya bisalah digambar. Ada plumula, radicula, kotiledon, amilum, kulit biji. Itu nggak ada masalah. Jadi bisa. Ini juga keterangannya kan cukup jelas ya nggak? Halo? Iya, Pak. Tapi kalau di monokotil karena satu kotiledon, apa itu? Gambarnya jadi gimana? Jadi ada buahnya. Di luarnya ada endospermnya. Oke ya? Iya. Nah, ini jadi gambarnya ini jadi semakin ngerti kamu. Kamu kasih di sini kotiledon, sebelahnya ada endospermnya, baru kulit biji, kulit buahnya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nanti kalau dia mau disedot itu pakai skutellum ya, skutellum. Sedot pakai skutellum. Jadi endosperm itu ada amilum juga yang nanti akan digunakan ketika dia terjadi perkecambahan pada tanaman monokotil karena hanya kotiledonnya satu maka tidak memungkinkan untuk cukup dia berkembang. Oke. Nah, ini tipe yang sebelah kiri apa? Yang sebelah kiri itu ya. Ayo, yang kiri ini apa ini? Yang kiri epigel, apa? Epigel. Epigel. Jadi ngerti. Kemudian yang kanannya Hipogel. Nah, putih soalnya. Nah. Yang kanan hipogel kenapa Mas? Karena kotiledon masih di dalam tanah. Iya, berarti kalau ini namanya apa ini? Epikotil atau hipokotil? Hipokotil. Kalau epikotil, ngerti nggak? Kalau yang ini hipokotil karena di bawah dari. Nah, kalau ini ada kotiledonnya, ini apa namanya? Justin, ini apa? Halo, Pak. Halo, Pak. Namanya apa itu kalau yang di bawah, yang dekat akar itu? Hipokotil. Oke ya, sudah paham ini ya, paham banget ya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau membedakan antara epigel dan hipogel tidak hanya kotiledonnya, tetapi percepatan dari hipokotil dan epikotilnya. Oke? Oke, Pak. Contohnya cukup jelas, ada kacang hijau, kacang kedelai, dikotil umumnya, kemudian hipogel itu contohnya monokotil, tetapi ada juga dikotil yang kira-kira bisa dilihat ada kacang tanah, gitu kan, itu dikotil, tetapi juga tidak semua dikotil epigel. Oke. Tetapi cenderung yang monokotil selalu apa? Hipokotil. Yang apa, Mas?
Monokotil selalu hipogeal, oke? Oh, hipogeal ya. Tetapi kalau dikotil cenderung epigeal, tetapi tidak selalu epigeal, oke? Oke, Pak. Contohnya kacang tanah itu hipogeal. Paham ya? Paham, Pak. Oh. Oke, kalau ini nanti ditanya lagi yang ke bawah. Nah, kira-kira kalau nanti dia sudah keluar, ini masih satu jaringan, ini nanti jadi apa radikulanya? Jadi akar. Ujungnya akar berupa meristem apa? Kalau tadi promeristem. Apikal. Apikal. Di sini ada apikalnya enggak? Ada. Ada ini di ujungnya. Ini ya enggak? Oke. Iya, Pak. Nah, meristem apikal itu ada di ujung-ujung, banyak mengandung, kalau di batang banyak mengandung hormon auksin, kalau di akar banyak mengandung hormon sitokinin. Oke? Oke, Pak. Kalau di batang, sitokinin bikin cabang. Kalau di akar, auksin yang bikin cabang akar. Cabang akar. Coba diulangin, Pak Es. Kalau misalnya di ujung batang, yang berperan siapa? Kalau di ujung batang yang berperan itu sitokinin, yang membuat cabang-cabang yang ininya auksin. Dominan. Auksin itu dominan. Jadi kalau auksin ini terus memanjang terus, dia bercabang nggak kira-kira kalau masih ada auksin? Iya, bercabang terus. Enggak. Tetapi kalau kamu bantu yang ujungnya itu kamu potong, kira-kira auksinnya, sitokinin, auksinnya hilang, sitokininnya jadi bikin cabang. Ngerti belum ya? Berarti kalau kamu bikin rimbun, caranya gimana rimbun tanaman? Ujung batangnya dipotong. Menghilangkan apa itu? Menghilangkan auksin supaya sitokininnya aktif. Aktif. Jadi kalau di ujung itu yang dominan yang siapa pada batang? Auksin. Oke. Yang kalah sitokinin, ya enggak? Sitokinin. Tetapi kalau akar yang dominan? Yang dominan auksin juga. Yang dominan sitokinin, ngerti nggak? Oke. Berarti kalau ditanya di ujung batang ini ada hormon apa? Di ujung batang ada hormon auksin. Auksin. Kalau di ujung akar ada hormon? Sitokinin. Nah, berarti kalau ditanya bagaimana caranya supaya akar itu rimbun? Kalau akarnya rimbun berarti ujung akarnya dipotong. Nah, supaya dia bisa bercabang-cabang, auksinnya jalan. Oke. Oke, Pak. Berarti antara ujung batang dan ujung akar salahnya apa? Saling berlawanan. Oke? Saling berlawanan. Oke, Pak. Oke. Di sini ada meristem, di sini nanti di tengah ini ada meristem apa namanya yang di tengah sini? Interkalar. Meristem ini yang di tengah ini, kalau ini ada batang, ini ada ujung, di sini nanti dia ninggalin meristem, apa namanya meristemnya? Sekunder atau lateral. Bikin gimana lateral atau sekunder itu? Bikin kambium. Kambiumnya jadi membuat silim dan floem, akibatnya batangnya jadi membesar. Lah kalau di monokotil karena tidak punya kambium, maka dia membentuk ruas-ruas. Lah ruas-ruas ini ada meristem, namanya meristem apa? Interkalar. Berarti kalau ada interkalar, kira-kira di tengah nanti bisa nggak ruasnya jadi tambah besar, tambah panjang? Bisa.
Nah, berarti kalau ini jadi tambah panjang bagian ruasnya, itu akibat apikal atau akibat interkalar? Interkalar, karena apikalnya itu tidak berada di sini, tetapi berada di ujungnya. Mulai ngerti ya? Berarti kalau ditanya tanaman monokotil ada nggak meristem sekundernya? Ada. Monokotil. Meristem sekunder. Meristem sekunder itu kambium yang bisa membentuk silim dan floem itu. Oh, itu interkalar bukan? Duh. Maksudnya yang buat dalam bentuk kambium. Iya. Interkalar itu bukan kambium, ngerti nggak? Kambium itu yang lateral. Kalau interkalar itu malah bebas. Dia bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tetapi harus di bagian tengah dari batangnya. Oke. Oke, Pak. Bukan di ujung. Berarti kalau disimpulin, kalau tanaman monokotil, dia berruas-ruas. Ruasnya itu bisa bertambah panjang, bisa jadi melebar. Diameter batangnya itu karena meristem apa? Interkalar. Nah, tetapi kalau pada tanaman dikotil, dia bisa melebar karena ada meristem lateral. Nah, meristem lateral itu meristem apa? Sekunder. Masuk. Sekunder. Berarti urutannya meristem itu kalau di dalam biji namanya biji itu namanya meristem. Oke, kalau dia sudah berkecambah keluar tetapi masih satu jaringan namanya yang di ujung meristem apikal. Oke, kalau dia sudah kemudian membentuk bagian tengahnya berupa kambium, kemudian supaya dia batangnya lebar, meristem sekunder atau lateral. Lateral. Oke. Ini pada tanaman apa? Dikotil. Kalau monokotil gimana? Waktu di dalam embrio namanya meristem. Terus dia jadi seperti kayak gini, jadi meristem apikal. Oke. Kemudian ada bagian di tengahnya berupa di dekat ruas-ruas ada meristem interkalar. Nah, sekolah itu kayak gitu, oke? Baik, Pak. Jadi jangan nggak bisa terus, tetapi ngerti. Oke, kita lanjutin pemahaman meristem seperti kayak gini. Kira-kira kalau di jagung ini ada nggak meristem kambiumnya? Di jagung meristem kambium nggak ada. Nggak ada, tetapi jagungnya itu bisa nggak antar ruasnya yang tadinya segini, meristem yang tadinya kecil pendek seperti kayak gini, jadi dia jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang, itu bisa nggak diatur menjadi memanjang? Bisa, Pak. Sama apa? Interkalar. Nah, berarti kalau ada monokotil, batangnya berruas-ruas, pasti ruasnya, jaraknya suatu saat bisa panjang nggak? Bisa panjang banget nggak kira-kira jaraknya? Bisa. Bisa. Itu yang manjangin apikal atau lateral? Interkalar. Nah, sekolah kok. Terus ngerti-ngerti ya. Ini pendek. Ini kira-kira di sini panjang atau pendek? Panjang. Nah, ini batangnya kecil. Kira-kira di sini bisa nggak dia membesar? Bisa. Lah, membesarnya karena kambium atau interkalar? Interkalar. Nah, itu sekolah tuh. Di sini ada nggak meristem ini? Ini meristem apa di sini? Meristem apikal. Apikal. Di ujungnya sini meristem apa ini? Apikal juga. Oke, kalau di sini ada meristem apa di sini? Meristem. Nah,
Sekarang kalau ini ditanya, ini ada tanaman, ini dia berkecambah kemudian jadi tanaman, berarti kalau dia berkecambah jadi tanaman, promeristem itu harus melakukan apa? Harus berdiferensiasi. Iya, diferensiasi spesialisasi atau melakukan Potensi. Nah, supaya tadinya satu jaringan jadi banyak jaringan. Untuk apa? Menjadi berbeda-beda dan jadi jaringannya lebih dari satu. Ya, apa? Biar Untuk apa dia menjadikan jaringan-jaringan yang tadinya satu jadi banyak? biar jadi tanaman, biar bisa apa? Bisa Hidup jadi sendiri. organ, ngerti? Oh, bisa jadi organ ya. Berarti kalau di tanaman ada organ nggak? Ada Apa organnya? daun. Nah, sekolah ngerti jadinya batang, akar. Berarti daun, batang, akar itu yang tadinya radikula, kaulikula dan plumula itu kemudian melakukan atraksi, diferensiasi dan spesialisasi sehingga membentuk sel-selnya berbeda, melakukan diferensiasi sehingga bisa bikin apa? Jaringan-jaringan yang berbeda. Jaringan-jaringan yang tadinya sama berupa meristem, sekarang berubah jaringan-jaringan tadi tidak berupa meristem lagi. Nah, kalau jaringan-jaringan itu disatukan karena berbeda, jadi apa? Organ. Nah, kira-kira kalau jaringan pada tanaman, meristem pada tanaman, dia setelah membelah, kemudian elongasi, kemudian dia diferensiasi. Diferensiasinya itu jadi ada jaringan, ada apa saja jaringannya. Coba. Jaringan-jaringannya diferensiasi. Tadi daun batang apa? Duh, jaringannya. Epidermis. Terus Kambium. Parenkim dan pengangkut, ya. Parenkim Dan pengangkut. Oke. Nah, pengangkutnya itu kambiumnya ini tadinya jaringan dewasa, ya toh, karena dia sudah melakukan diferensiasi, toh, betul nggak? Halo? Halo? Betul, Pak. Dia jadi jaringan, berbagai macam jaringan. Lah kalau nanti ketiganya itu menyatu, jadi apa? Menyatu jadi batang. Jadi organ. Kalau di batang, ya. Kalau di ujung akar jadi akar. Kalau di ujung di atas ini jadi batang, nanti dia jadi daun. Oke. Berarti kalau ditanya, daun itu disusun sama jaringan dewasa, betul nggak? Betul. Jaringan dewasa pada daun itu meliputi apa saja? Epidermis, parenkim, dan kambium atau pengangkut. Oke. Kalau kemudian dia satuin jadi satu organ, kira-kira di organ itu ada nggak jaringan meristemnya? Jaringan meristem ada. Di organ itu ada. Di bagian yang muda atau di bagian yang sudah dewasa? Muda. Ya, berarti kalau di ujung daun ini ada nggak jaringan meristemnya? Ada. Ada, ya nggak? Oke. Kalau dia itu kemudian melakukan diferensiasi, jadi apa? Ujungnya daun ini. Woi. Ujungnya daun ini jadi apa? Kalau dia melakukan diferensiasi. Jadi epidermis. Jadi nama panjang daun. Parenkim. Oh, epidermis, parenkim, pengangkut. Akibatnya daunnya jadi
lebih banyak lagi, ya nggak? Banyak lagi. Ya nggak, ya nggak, ya nggak? Era. Lebar daunnya, ya nggak? Ya Pak. Ini kalau ini jadi apa? Kalau daun jagung ini Gimana? jadi apa? Jadi panjang, oke. Jadi sama. Menjadi panjang. Ya nggak, ya nggak? Hei, Ya Pak. ya berarti kalau ditanya di ujung ini ada epidermisnya belum? Belum. Belum, karena masih Meristem. iya, meristemnya meristem. Apikal. Ya, apikal Ya, bahasa apikal. Indonesia yang lain apa? Primer, oke? Primer. Kebayang ya, kebayang ya. Bayang Pak. Oke. Berarti kalau nanti suatu saat, duh, kok dia berbunga? Berarti tanaman ini sudah mengalami Sudah mengalami tambah pertumbuhan, perkembangan ya, karena dia menghasilkan bunga. Nah, bunga itu nanti dia bisa menurunkan generasi keturunan sehingga menghasilkan biji. Buah. Yang buah ada bijinya. Buahnya menutup bijinya. Maka tanaman itu kelompok angiospermae atau gimnos? Angios. Ada dua. Angios itu meliputi kelas monokotil dan dikotil. Berarti kalau ditanya jagung ini tadinya ini terjadi perkembangan belum? Yang di sini. Terjadi perkembangan belum. Ketika dia di sini mulai berbunga, mulai terjadi perkembangan. Kalau ini sudah berbuah, perkembangannya semakin jelas enggak? Iya, Pak. Ya, muncul buah, kemudian di dalamnya ada buah dan biji ditanam sama dia. Duluan mana ini kecambah sama tanaman yang menghasilkan buah ini? Kecambah itu. Lah kecambahnya dibentuk sama siapa? Biji. Lah bijinya dari jagung ini bukan? Iya, Pak. Ya iya, karena itu gambarnya gimana? Muter, namanya apa? Gambar yang muter. Iya, gambar yang muter namanya apa? Siklus. Nah, seperti telur dengan ayam duluan mana? Ya, Pak. Halo, Pak. Siklus sama ayam, telur sama ayam duluan. Telur. Telur. Iya kan Pak Is ngomong telur sama ayam, ngomongnya telur dulu atau ngomong ayam dulu? Telur dulu. Nah, maka duluan telur, ngerti nggak? Kalau ayam dengan telur duluan ayam. Tetapi sebetulnya tidak ada duluan karena berupa siklus. Nah, sekolah jadi ngerti. Ini kalau ada bunga, di dalamnya ada antera atau kepala sari, serbuk sari. Nanti di sini terjadi peristiwa apa? Pembelahan, meiosis. Kalau di ini membentuk sperma atau membentuk ovum? Sperma yang di dalam ini ada ovarium, nanti membentuk ovum. Sebentar, Pak. Apa? Halo Pak, ya, maaf Pak tadi ada Bapak saya. Oke, ini satu proses pertumbuhan dan perkembangan ya Mas ya, oke? Baik, Mas. Karena dia dari dulunya kecambah jadi punya buah ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Kelihatan. Ini peristiwa contoh perkecambahan ya Mas ya, oke? Baik Pak. Kalau perkecambahan faktor-faktor yang berpengaruh apa saja?
bahan, nutrisi, Loh, kok nutrisi itu? cahaya. Kok nutrisi itu? Nutrisi perkecambahan. Iya. Kalau perkecambahan cuma suhu, kelembaban, air. Loh, kok suhu segala ngapain? Kok apa tuh kelembaban segala? Air, oksigen dan suhu yang sesuai suhu kamar, ngerti nggak? Woi, berarti kalau ini nanti saya kasih di sini, saya kasih ini aja. Ya. Itu dimatiin. Oke, jadi kalau ini saya kasih air, bisa nggak berkecambah? Tenggelam? Bisa. Ya nggak bisa, karena nggak ada oksigen. Oke. Tetapi kalau hanya kapas tok, di sini ada oksigennya, bisa nggak berkecambah? Bisa. Nggak ada air. Nggak ada airnya, kosong gitu. Hanya ada kapas sama air. Bisa nggak? Enggak, soalnya nggak ada air. Kapas dengan air. Kapas dengan air bisa. Nah, jadi di sini kalau ini ditenggelamin sama air, ya dia mati. Tetapi kalau kapas doang yang ada airnya sedikit, ya cukuplah dia akan bisa berkecambah. Oke ya? Oke. Jangan di sini toh. Nih ya, ini peristiwa apa, Mas? Etiolasi. Iya, itu etiolasi itu ngapain? Nyembuhin apa karena ini ya Pak, yang kata apa? Karena ada cahaya matahari. Tidak ada cahaya. Tidak pertumbuhan yang cepat karena di tempat gelap. Oke? Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap, yang lama-kelamaan daunnya yang tadinya hijau jadi kuning. Karena klorofilnya rusak. Oke. Batangnya kuat atau lemah? Lemah. Karena tidak terjadi peristiwa diferensiasi yang cukup kuat, maka dia jadi lemah. Karena di tempat yang gelap, ya enggak? Ya, Pak. Sehingga daunnya tidak bisa melakukan fotosintesis. Kenapa ini yang di tempat yang terang normal kok tetap hidup? Karena ininya ada klorofil masih nggak mati. Ya, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis, sehingga dia bisa memenuhi kehidupannya dia. Oke. Jadi kalau ditanya ujung batang yang ada di tanaman ini sama yang di sini, auksinya banyak mana? Kalau di etiolasi itu auksinya cuma kebanyakan di sebelah doang, sehingga jadi belok. Bukan itu masalahnya. Etiolasi itu gelap, tidak ada cahaya. Apa akibatnya? Akibatnya auksinya nggak rusak, gitu loh. Nggak rusak. Akibatnya dia bisa memacu terus, gitu loh. Tetapi ketika kotiledonnya nanti habis, dia mati. Oke. Oke, Pak. Berarti ini di kotiledonnya habis, kenapa dia nggak mati seperti yang di sebelah kanannya? Karena klorofilnya juga ikutan mati. Iya, mulai ngerti ya. Jadi jangan kalau ini disinarin itu beda banget. Ini kecambah, oke? Oke, Pak. Berarti etiolasi itu hanya di kecambah atau di pertumbuhan tanaman? Kecambah. Nah, prosesnya ini coba lihat ini pertumbuhan tertinggi di hari berapa itu tahu. Karena di tempat gelap itu pasti cepat atau lambat? Cepat. Kenapa kok cepat? Karena oksinnya ada terus, nggak mati karena sinar matahari.
Ya, auksinya tidak rusak karena tidak ada sinar matahari. Sedangkan yang diterang gimana pertumbuhannya? Cepat atau lambat? Yang diterang lambat karena Karena oksigennya mati. auksinya jangan mati, wong auksin kok mati. Oh jangan mati apa? Rusak, Sedikit rusak. rusak. Oke? Oke Pak. Di remang-remang kok lebih agak baik, kenapa? Karena oksigennya apa ini lagi? Ngebuat Oke, oksin ya. lagi. Mulai ngerti ya? Oke Pak. Ya. Di pertumbuhan primer, di ujungnya ada berapa zona? Nggak apa-apa Bang. Ini ada 3 zona pada ujung bagian primernya. Itu ada ujung akar, ada berapa zona? Pertama zona pembelahan. Oke? Oke Pak. Yang di atasnya zona apa? Zona Ini saya kasih tahu ya supaya bisa tergambarkan menjadi lebih mudah. Ini ada tudung akar. Ketika dia di sini, yang di ujung di sini muda atau dewasa yang di sini, yang di ujung ini? muda. Muda. Maka dia membelah-membelah terus. Namanya cleavage. Zona pembelahan. Oke? Oke Pak. Nah, ketika nanti dia ke bawah, zona pembelahan tadi kan berada di sini, ya enggak? Iya Pak. Oke? Tetapi di sini dia membelah terus ke bawah. Kenapa buktinya meristem yang di ujung tadi membelah terus? Apa yang membuktikan meristem di sini kok membelah terus? Apa buktinya? Akarnya nambah panjang. Nah, begitu ceritanya. Nah, ketika dia sudah membelah menuju ke bawah, hasil belahan cleavage-nya tadi kemudian memanjang. Dikenal dengan zona elongasi. Berarti zona elongasi itu zona apa? Zona Pemanjangan. Ngerti nggak? yang apa? Pemanjangan. Ya Pak. Yang ini zona pembelahan, cleavage. Oke? Nah, kalau ini nanti dia ke bawah lagi, kira-kira cleavage-nya berada di bawah atau tetap nongkrong di atasnya sini? Di bawahnya lagi, ya enggak? Terus Ya, yang zonanya tadi cleavage jadi zona apa? Zona elongasi. Sel-sel yang kecil tadi jadi tambah gede, ya enggak? Ya Pak. Oke, sedangkan yang zona elongasi tadi sudah dilalui berada di bawahnya, dia ngapain? Jadi jaringan dewasa. Loh, jangan. Nah, diferensiasi, ngerti nggak? Sehingga nanti dia sudah ada jaringan epidermis, parenkim, gitu ya, oke ya? Ya. Nah, seperti itu. Kalau dia ke bawah lagi, kira-kira zona diferensiasinya semakin tambah atau semakin berkurang? Zona diferensiasinya? Tambah. Ya iya, ngerti nggak? Kalau di sini tadi sudah terjadi epidermis, epidermisnya membelah nggak? Membelah. Belah, tetapi bisa berdiferensiasi lagi nggak? Nggak bisa, karena sudah jaringan dewasa, ya nggak? Ya Pak. Nah, jadi parenkimnya jadi semakin lebar, silip floimnya menjadi prosesnya jadi lebih baik. Oke? Oke Pak. Jadi kalau dia membentuk nanti dia berdiferensinya jadi kambium, kira-kira di bagian baru membentuk kambium tadi sudah ada silim floimnya belum? Belum. Tetapi kalau dia sudah ke bawah, nah baru dia kambium yang tadi dibentuk jadi membentuk silim dan floem. Oke. Kalau dia ke bawah lagi, silim dan floemnya dibentuk lagi nggak kira-kira? Iya Pak. Iya, akhirnya akarnya diameter yang semakin ke atas semakin lebar atau semakin tipis? Semakin tipis. Lebar. Lebar tuh ya toh. Jadi bawah sama atas, bawah sama atasnya semakin atas semakin lebar atau semakin diameternya mengecil?
makin lebar. Nah, mau sekolah gitu saja kok nggak bisa itu. Gampang ya? Wih, gampang. Berarti kalau ditanya Halo, Pak? ini, bisa toh? Kalau digambar, ini ujung Coba. batang, Mas. Ini ujung batang. Kira-kira daerah pembelahannya di mana? Jangan di kurang tadi. Di ujungnya, Kayak meristem, segitiga. ya nggak? Meristem apikal, ya nggak? Ya, Pak. Daerah pemanjangannya di mana? Daerah pemandangannya di bawah. Bawahnya, oke. Kalau daerah diferensiasinya di mana? Yang gede. Yang di lebar. bawahnya lagi, ya nggak? Oke. Yang di bawahnya lagi. Iya, Pak. Wih, Iya, Pak. oke. Berarti kalau ini nanti dia naik ke atas lagi, kira-kira daerah yang tadi pemanjangan jadi melakukan apa? Jangan diferensiasi. Nah, yang daerah yang tadi sudah diferensiasi melakukan apa? Melakukan Pembelahan saja, sehingga epidermisnya tadinya 5 jadi 10. Oke. Ya, Pak. Nah, kayak gitu caranya. Berarti urutan pertumbuhannya selalu dari ujung atau selalu dari bawah? Selalu dari ujung. Ujung. Berarti kalau ditanya di batang itu ujungnya ada organnya enggak? Ada. Nggak ada. Adanya di mananya? Di bagian jaringan. Agak bawahnya yang membentuk jaringan. Oke ya. Hei. Ya, Pak. Berarti gambar kayak gini ini ada di ujung enggak? Di ujung nggak ada. Nggak ada, mulai ngerti kamu. Berarti kalau di sini meristem apikal ada nggak xilem phloemnya? Nggak. Nggak ada. Oke, karena ini berupa ruas-ruas, ruasnya ini nanti bisa tambah nggak panjangnya? Bisa, Pak. Bisa membentuk. Oh, dibentuk sama meristem. Dibentuk sama meristem interkalar. Oke. Kalau di tanaman dikotil dibentuk sama meristem lateral. Nah, oke, beres. Oke, sekarang saya kasih pembahasan ketika nanti dia sudah tumbuh. Lah, proses pembentukan xilem, phloem, mateng, kemudian cepat pembelahannya, kemudian menumbuhkan cabang, itu yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi cabang. Hormon, ngertinya? Wih. Hormon. Jadi kalau ditanya kambium itu bisa membentuk xilem dan phloem cepat supaya dia lebar, itu dipengaruhi sama hormon. Ngertinya? Berupa hormon auksin. Jadi kalau hormon auksinnya banyak, maka batang itu melebar cepat nggak? Cepat. Nah, kalau giberelin itu bikin tanaman mudah sekali membelah dan jadi ukurannya besar. Ya, itu namanya giberelin. Kalau sitokinin tadi ngapain dia? Apakah diam terus? Ya. Bikin cabang, ya nggak? Biasanya bisa membelah. Kemudian nanti akan keluar aktilin dan macam-macam. Itu semua namanya hormon. Berarti hormon-hormon ini untuk pemacu setelah gimana? Setelah udah melakukan diferensiasi, ya enggak? Kecuali giberelin tadi, ya enggak? Ya, Pak. Giberelin kan ada di perkecambahan, ya enggak? Ya enggak? Ya, Pak. Oke, kapan giberelin di perkecambahan keluar? Pas udah imbibisi. Nah, gitu ceritanya. Oke. Ini kalau dia belok, yang belokin itu hormon atau sinar matahari? Hormon. Dan sinar matahari, ya enggak? Dan sinar matahari, dua-duanya. Nah, duluan mana yang ngerjain hormonnya atau sinar mataharinya? Sinar mataharinya. Iya, berpengaruh pada hormon auksin. Hormon auksinnya ngumpet nggak supaya nggak kena sinar matahari? Iya, Pak. Iya, gitu ceritanya. Ya. Jadi kalau ini digambar dalam satu proses, ketika di sini dia ditembak ke sini, ngumpet nggak auksinnya? Iya, Pak. Ke kiri atau di kanan? Kanan.
Kiri. Nah, Kalau matahari kanan. ya, akibatnya karena ini ke kiri ya. Oke, betul ya. Ya, Pak. Nah, dari kiri itu nanti dia meristemnya gimana ini? Meristem yang di kiri. Meristem yang di kiri nunggu lebih cepat daripada yang kanan. Oh, akibatnya Jadinya kalau biar dia gede-gede gitu berat nggak kira-kira dia? Ini loh gede-gede, yang di sini masih kecil-kecil, kira-kira berat nggak kalau gede-gede? Halo? Ya, ini karena online ya. Halo, gimana Mas? berat, Pak. Sel-selnya jadi gede-gede berat atau jadi ringan? Berat. Berat, melengkung, ya nggak? Oke? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Bisa ya nanti kalau misalnya nulis di essay gitu, ngarang-ngarang kayak gitu kan bisa tuh kalimatnya? Bisa, Pak. Bisa. Lebih baik ngerti daripada hafal kalimat tapi nggak ngerti, oke? Oke, Pak. Oke, sekolah kok harus ngerti, harus logik. Oke, kita lanjutin dalam gambar ini. Kita bisa melihat proses-proses kayak gini. Ini sudah ngerti ya, lingkaran tahun? Sudah, Pak. Oke, yang di sini ada yang berbiji, tetapi ada bijinya kempes. Yang mengempesin biji itu siapa? Absen. Giberelin. Giberelin. Kenapa kok Ya. giberelin bisa ngempesin biji? Karena kalau Mempengaruhi ada giberelin enzim, nggak ada yang mempengaruhi mengaruhi enzim amilase. amilase. Akibatnya amilum yang ada di dalam biji Agak terurai jadi glukosa. Akibatnya bijinya jadi kempes, ngerti nggak? Iya, Pak. Kenapa kok kempes? Mati. Tuh, karena hanya terbentuk glukosa. Tepungnya nggak ada. Oke. Oke, Pak. Berarti di dalam biji yang hitam-hitam itu ada tepungnya nggak? Tepung amilum? Ada. Ada. Dia kalau ini kemudian disuntik sama sebelum apa itu dia kemudian membentuk biji kecil-kecil, kemudian disuntik sama giberelin, kira-kira gimana? Jadi bijinya kempes semua atau ada yang hitam-hitam kayak gitu? Woi, device-nya kurang bagus ya kamu ya? Halo, Pak. Ya, bukan, jadi Pak. kalau Ini emang mic-nya suka mati-mati sendiri. oh, ya. Beli yang baru dong. Oke ya, oke. Amilumnya nanti akan diurai jadi glukosa ya nggak? Jadi kempes, oke? Ya, Nah, kalau yang ya, di sini dikasih auksin, Mas. Karena sebelum dia penyerbukan, kasih auksin, maka dia jadi tidak berbiji semua, oke? Oke, Pak. Yang berbiji masih bisa diselamatkan supaya gembes-gembes semua, disuntik pakai giberelin. Sedangkan yang sebelum pembuahan, jadi sudah tahu berbunga, kemudian dia dipaksa disuntik pakai auksin. Akibatnya buahnya tidak berbiji, namanya partenokarpi, oke? Oke, Pak. Kalau yang di sini namanya stenokarpi, oke? Oke, Pak. Jadi stenokarpi itu dikasih giberelin sebelum penyerbukan atau sesudah? Sebentar, Pak, saya tulis dulu. Stenokarpi. Itu ditulis kan, ada tulisannya ini Pak Is nulis gitu kok. Auksin dalam partenokarpi, oke? Oke, Pak. Giberelin membentuk stenokarpi. Beres ya? Oke, Pak. Jadi kalau ditanya misalnya ada duku kok tidak berbiji atau bijinya kecil-kecil, itu dikasih apa? Auksin. Loh, bijinya kecil-kecil.
Bijinya kecil-kecil kasih giliberin. Gibberellin karena dia sudah disebutin akhirnya jadi biji kan. Ya. Tetapi dikasih gibberellin jadi bijinya jadi gembes-gembes jadi kecil-kecil. Oke. Oke, Pak. Tetapi kalau mau bikin duku tanpa biji dikasih sebelum terjadi penyerbukan. Nah, sebelum terbentuk biji, ya nggak? Ya nggak? Sebelum terbentuk biji, ya. Ya, jadi kalau kamu makan tanaman, misalnya rambutan, gitu loh, kok nggak ada bijinya? Berarti itu waktu dia terbentuk, gibberellinnya sama tanaman itu digenjot. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini ada contoh yang dipengaruhi cahaya lagi, yaitu peristiwa fotoperiodisme, Mas. Fotoperiodisme itu suatu proses pemberian sinar pada tanaman dan tanaman itu bisa berbunga, bisa mekar bunganya. Oke? Kalau penyinarannya kurang dari 12 jam disebut dengan short day plant. Kalau kena sinarnya itu lebih dari 12 jam disebut long day plant. Tetapi ada juga tanaman yang gablek. Disinarin banyak, disinarin sedikit, tetap dia bisa mekar. Itu namanya neutral day plant. Oke? Oke, neutral day plant. Nah, contoh yang short day plant itu misalnya di dataran tinggi. Oke? Kenapa di dataran tinggi, Mas? Karena apa? Langsung sinar matahari. Ya, kalau sinar matahari itu berada di sini, maka ini kan yang kena, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tetapi ketika dia berada di sini, kemudian yang kena kan di sini kan jadi berkurang, ya enggak? Iya, Pak. Ketika dia berada di sini sore gitu, maka yang kena yang mana? Teman di atas dong. Yang sini, ya enggak? Iya, Pak. Berarti kan dia nggak mungkin bisa lebih dari 12 jam disinarin terus. Kenapa? Karena ya, matahari kan ada gundukan ini, ngerti nggak? Ada gundukan, nah. Iya, Pak. Kalau di sini datar kayak gini, kena nggak terus dia? Kena. Nah, gitu ceritanya. Berarti long day plant itu karena datarannya sama atau ada gundukannya. Ada gundukannya. Berarti kenapa kok di gunung itu panasnya kok hanya separuh hari? Karena dataran. Ya, sinar matahari kan bergerak dari timur ke barat, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Ketika dia berada di timur, terbit, yang barat kena nggak sinarnya? Enggak. Nah, gitu ceritanya. Ketika sore hari, yang timur kena nggak? Yang timur enggak. Gitu ya? Iya, Pak. Tapi kalau di lapangan gimana? Kalau lapangan 12 jam. Pagi sampai sore ya kena terus, ya nggak? Ya nggak? Oke, ini sudah ngerti ya asam serat dan seterusnya. Ini gibberellin, jadi gede. Ini tadi apa? Sitokininnya dihilangin, ya nggak? Oke. Oke. Kalau di sini terjadi peristiwa apa, Mas? Pencangkupan. Iya, di stack. Ada kuncup-kuncupnya yang muda. Kuncup yang muda tadi melakukan apa? Diferensiasi. Iya, jadi akar. Oke ya, jelas banget. Jadi kebutuhannya pada proses-proses kebutuhan nutrisinya. Berarti kalau kebutuhan nutrisi itu diperlukan dalam perkecambahan atau
diperlukan untuk pertumbuhan kecambah jadi tanaman. Dari cambah jadi tumbuhan. Ya, maka perlu unsur-unsur tadi. Kalau diperlukan banyak, namanya unsur makro. Con SP, ini con. Supaya kamu bisa ngafalin mudah, con. Con itu singkatan dari apa, con? Con CHON. Con SP MGFE. Ini berarti singkatan apa, con SP ini? Karbon, hidrogen, ngerti nggak? Gampang toh? Woi, gampang. Con SP. Jadi jangan CHNOP itu kan sulit ya nggak? Halo. Oke, beres. Oke, potensi sudah ngerti ya? Oke, bagus. Ini strukturnya batang sudah ngerti ya? Sudah, Pak. Ini bisa seperti kayak gini karena ada peristiwa apa? Peristiwa diferensiasi. Diferensiasi. Ya enggak? Akhirnya ada epidermis dan seterusnya. Ini ada kambium gabus, epidermisnya tidak masih membungkus, maka jadi kambium gabus. Oke. Cukup jelas proses-prosesnya, contohnya. Ini ada meristem apa, Mas, di sini? Meristem interkalar. Ya, interkalar. Ini tanaman monokotil atau dikotil? Monokotil. Karena ada pelepahnya, ya enggak? Ini pelepah. Kalau ini ada tangkainya, tanaman dikotil. Ini beda monokotil dan dikotil, sehingga kamu jelas prosesnya. Dan prosesnya kalau di jagung tadi dia ditanam buahnya, kalau di dikotil ditanam bijinya. Ini jelas. Ini tanaman gimnos. Yang mana tanaman gimnos itu tidak punya bunga. Oke, Mas, di dalam kotil daun kacang ini ada apanya, Mas? Ada plumula. Ini plumula ini ya, sama sensorinya. Tetapi di sininya ada apa? Di sininya. Kenapa, Pak? Di sebelah sininya ada apa? Ada amilumnya, oke? Amilumnya, ya, Pak. Oke. Ada, ya, Pak. Amin. Beres. Dan lagi. Nah, ini kalau dia parenkimnya tadi menebal jadi sklerenkim ya, Mas ya? Ya. Ya, kalau menebal di bagian sudut-sudutnya jadi kolenkim. Berarti kalau ditanya habis epidermis paling banyak apa, Mas? Kalau dari epidermis paling banyak parenkim. Oke? Parenkim kalau nebel jadi sklerenkim dan kolenkim. Ya enggak? Berarti kalau ditanya organ tanaman hanya disusun oleh berapa jaringan? 3 apa saja? Sama pengangkut. Oke? Ya, Pak. Nanti kolenkim dan sklerenkim kalau dia mengalami penebalan. Nah, ini yang pada hewan, kamu ngafalinnya morula, blastula, gastrula, setelah itu diferensiasi jadi beberapa jaringan berupa epitel dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kamu bisa setel kalau misalnya mau dengerin gambarannya seperti itu, maka kamu bisa setel. Oke, Mas? Oke, Mas? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, terus ya, kamu bisa setel. Sekarang saya mau
jelasin yang ini. Untuk kamu yang ngomong sekarang. Nomor 1, Mas. Baik. Nah, jelaskan pengaruh cahaya terhadap hormon ausin hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Kalau pengaruh cahaya terhadap hormon ausin, karena kalau ada cahaya matahari, hormon ausin itu menjadi berkurang. Rusak. Sehingga supaya tidak rusak, dia gimana? Supaya tidak rusak, ditaruh di tempat gelap. Dia pindah. Iya, pindah. Ya, kalau ini ada matahari, pasti ujungnya ini berupa apa, Mas? Meristem. Oke. Di belakangnya ini ada apa, Mas? Apa? Auksin. Oke. Auksin. Ya, Pak. Oke, berarti auksin itu selalu ngumpet di belakang auksin ini selalu ngumpet di belakang meristem. Nah, jadi kalau misalnya di sini nanti ditanya ada sinar matahari, meristemnya sama atau beda, Mas? Meristemnya berada semua rata atau hanya tertentu di bagian tertentu? Semua rata. Rata. Tetapi kalau dia dari kiri, kira-kira ini ada meristem, kira-kira di sini ada auksin, ngumpet nggak dia? Iya, ngumpet ke kanan. Ke kanan, ya nggak? Karena ngumpet ke kanan, meristem yang di sini cepat nggak membelahnya? Cepat gede-gede, akhirnya berat nggak dia? Berat, kemudian dia melengkung. Kalau dia sudah melengkung seperti kayak gini, berarti meristem yang ada di sini kan dia cepat membelah, ya nggak, Mas? Halo? Iya, Pak. Sehingga dia ngelindungin meristemnya, auksinnya lagi, sehingga dia mengarah ke arah kiri. Sana. Kiri. Sinar. Berarti kalau ditanya, meristemnya menuju ke sinar, tetapi auksinnya menjauhi matahari maksudnya. Iya, oke ya, Mas ya. Ya, Pak. Oke, beres. Jadi jawabannya apa supaya bagus hasilnya? Jawabannya apa? Nomor 1. Jawabannya satu, pengaruh cahaya terhadap hormon ausin. Hormon ausin itu bergerak menjauhi cahaya matahari. Iya, tetapi meristemnya menjadi cepat tumbuh, maka bisa bergerak ke arah matahari. Namanya fototropisme. Oke? Tropis. Ya, Pak. Nomor 2. Seorang siswa menyamaikan biji kacang hijau dan meletakkannya dalam kamar gelap yang gelap agar tidak terkena cahaya matahari. Gejala apakah yang terjadi pada tanaman tersebut? Namanya? Tadi elongasi. Loh, kok elongasi? Etiolasi. 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 Mati tanamannya, kecambahnya habis itu. Kecambahnya karena nggak ada cahaya matahari sehingga klorofilnya itu rusak. Ya, tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak tersedia makanan cukup biar bisa karena tidak tersedia makanannya. Matinya itu setelah makanannya di kotiledon habis atau masih ada? Pas sudah habis. Ya, harusnya kotiledonnya habis, langsung dia bisa bikin makanan sendiri, ya nggak? Oke. Ya, Pak. Kira-kira waktu dia habis dan itu bisa bikin makanan sendiri, mungkin nggak mau bikin makanan sendiri, tetapi dia sudah habis? Maksudnya udah mau bikin makanan sendiri? Iya, saya mau kurang 5 menit lagi bisa melakukan fotosintesis, tetapi makanan habis. Bisa nggak dia melakukan fotosintesis? Nggak bisa, ngerti nggak? Nggak bisa. Maka ketika dia 5 menit tadi sudah habis, dia nggak bisa bikin fotosintesis, maka biasanya di dalam kotiledon itu ketika dia bikin,
itu masih ada enggak? Masih. Masih, ya enggak? Halo? Ya, Ketika ya, dia bisa bikin banyak, masih enggak? udah enggak. Ngerti enggak? Masih ya? Masih. Baru kemudian dia sudah muntah-muntah makanannya banyak banget, diapakan kotiledonnya? Dibuang. Dijatuhkan, ngerti enggak? Dijatuhkan. Ya, enggak. Berarti maknya itu ngasih bekalnya itu tercukupi nggak sampai fotosintesis real benar-benar. Tercukupi. Nah gitu, maknya itu tidak pelit, ngerti nggak? Dia kasih banyak Ya, sampai lu bisa mandiri. Oke, Pak. oke, caranya gitu, caranya mulai memahami seperti kayak gini. Nomor 3. Nomor 3. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bersifat irrelatif, perkembangan bersifat irreversible. Kalau perkembangan itu reversible, terus pertumbuhan itu penambahan jumlah, ukuran, volume, terus substansi sel. Kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Oke. Kalau pertumbuhan itu membelahnya secara Pertumbuhan itu membahas secara mitosis dan perkembangan secara meiosis. karena kalau pertumbuhan itu dia membelahnya pada sel tubuh, ngerti nggak? Sel tubuh ya. Kalau perkembangan memberikan kualitas sel kelamin. Oke. Oke, Pak. Oke, nomor 4. Biji yang diletakkan di tempat yang lembab dan berair akan berkecambah. Jelaskan perkembangan itu. Tempat yang lembab dan berair akan berkecambah karena kan itu memenuhi salah satu syarat untuk Oke, perkecambahan apa saja? itu seperti contohnya itu 3 doang, oksigen, suhu, dan air. Berarti kalau ada air, berarti dia ngapain? Kalau ada air berarti dia bisa melakukan imbibisi. Pinter. Imbibisi bikin Kulitnya lembek terus keluar liberin sehingga mengeluarkan hormon amilase, hormon enzim. enzim amilase. Terus Enzim amilase membuat amilum dalam kotiledon terurai menjadi glukosa sehingga bisa bijinya bertumbuh menjadi kecambah. oke. Terus nomor 5. Pada tanaman dibedakan menjadi 2 tipe kecambahan. Sebutkan dan masing-masing tipe kecambahan berilah gambar. Itu ada 2, hipogeal dan epigeal. Kalau Epigeal itu salah satu cirinya itu kotiledonnya berada di atas tanah. Terus yang menambah panjang itu hipogeal. Hipokotilnya. Oke. Hipokotilnya pertumbuhannya lebih cepat ya. Lebih cepat daripada epigeal. Berarti kalau ditanya amilumnya yang sudah dirubah sama amilase jadi glukosa, itu larinya kebanyakan ke epikotil atau ke hipokotil? Hipokotil, kalau epigeal. Kalau epigeal larinya kemana? Kalau epigeal, hipokotil. Iya, akibatnya sel-sel hipokotil gimana? Jadi lebih cepat manjangnya daripada epikotilnya. Lebih cepat apa tadi? Lebih cepat hipokotilnya daripada epikotilnya. Iya, hipokotilnya lebih cepat ngapain? Lebih cepat manjang. Kok bisa manjang? Lebih cepat sel-selnya meristemnya membelah. Oke, Aib. Oke, Pak. Membelah, cleavage, elongasi. Oke. Oke, Pak. Ceritanya jadi jelas. Oke. Oke, Pak. Oke, nomor 7. Kecepatan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor. Sebutkan dan jelaskan masing-masing berilah. Nomor 6 dulu. Wah, kamu itu. Nomor 6 dulu. Maaf, saya juga lupa. Pada tumbuhan dikenal adanya pertumbuhan primer dan sekunder. Identifikasi perbedaan dilihat dari tempat terjadinya sebab dan hasil. Pertumbuhan primer itu letaknya ada di ujung batang. Oke. Perbedaannya itu biasanya pertumbuhan primer itu terdiri dari sel-sel yang masih muda yang masih cepat membelah.
Kemudian Kalau sekunder itu bisa cepat membelah dan bisa berdiferensiasi. berdiferensiasi. Jadi apa? Jadi sekunder. Loh, jadi jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa dulu. Meliputi epidermis, parenkim, kambium. yang Sekunder itu tadi, oke? Oke, Pak. Yang sekunder gimana? Kalau yang sekunder itu terdiri dari jaringan yang udah berdiferensiasi, yang udah matang, Ya. Kemudian bisa diferensiasi lagi, ya nggak? Ya, menjadi jaringan dewasa berupa floem dan xilem. Nah, jadi kalau primer bisa jadi jaringan dewasa berbagai macam, jelas ya? Ya, Pak. Kalau sekunder hanya berupa xilem dan floem. Nah, xilemnya nanti ke dalam jadi apa? Ke dalam jadi xilem. Aduh, ngerti nggak? Jadi kayu, keluar jadi kulit. Nah, jadi nggak bingung gitu loh. Berarti kalau ditanya kayu itu disusun sama apa? Kayu itu disusun oleh xilem. Nah, kulitnya ada bagian. Nah, tapi di kulit apakah hanya floem? Enggak, ada epidermis. Nah, ada parenkim cortex. Oke ya. Oke, setuju. Kecepatan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor. Sebutkan dan jelaskan. Masing-masing berilah 3 contoh. Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh hormon gibberellin dan auksin. Dan gen. Oke, sekarang yang hormonnya disebutin apa saja? Hormon dan gen. Hormonnya itu bisa auksin, gibberellin, terus sitokinin, asam berkalat kalau dalam asam absisat. Terus yang bikin mateng? Etilin, gas etilin. Iya, gas etilin. Ya. Terus yang bisa luka jadi balik lagi? Yang di kayu itu ya. Jadi getah. Traumalin, ngerti nggak? Traumalin. Ya, kalau bisa membentuk organ-organ, kalin. Oke, kalin dibagi 4 apa saja? Risokalin jadi akar, numbuhin akar. Kaulokalin numbuhin batang. Filokalin numbuhin daun. Antokalin numbuhin bunga. Oke. Woi. Ya, Pak. Bisa. Jadi kalau Justin mau tanaman itu cepat berbunga dikasih apa? Antokalin. Kalau disetek atau dipotong-potong supaya akarnya cepat tumbuh, dioserin apa? Risokalin. Nah, gitu ya. Terus nomor 8. Oke, Pak. Hormon apa saja yang berpengaruh pada tanaman? Ya, tadi sudah. Nomor 9. Pada musim kemarau, pohon jati mengulurkan daunnya. Gejala ini dipengaruhi oleh hormon asam absisat. Oke, karena asam absisat itu mempertahankan air waktu musim kemarau, ya nggak? Kemarau, ya. Supaya di dalam pohon tadi airnya bisa bertahan. Oke. Oke, Pak. Nah, supaya bisa bertahan, dia ngeluarin hormon asam absisat ke tangkai-tangkai daun, sehingga tangkai daun-daunnya gimana? Gugur semua. Ketika nanti musim penghujan, akarnya bisa menyerap air banyak, asam absisatnya gimana yang di tangkai-tangkai tadi? Hilang. Kemudian gibberellin auksin aktif sehingga daunnya muncul lagi enggak? Ya. Jadi tujuannya dia merangkai supaya transpirasi atau penguapannya menjadi jauh lebih efektif, sedikit jumlahnya. 10. Apa
Apabila tanaman terluka, hormon yang memperbaiki luka. Tadi trauma. Oke, 11. Hormon yang merangsang pembentukan bunga adalah tadi antofalin. Oke, 12. Buah pisang yang dipetik sebelum masak dan disimpan ternyata beberapa hari masak. Kenapa? Karena menghasilkan gas etilen. Berarti buah yang tua sama buah yang muda etilinnya banyak mana? Buah yang tua. Ya iya, buah yang tua itu biasanya segera masak atau mentah lagi. Segera masak. Ya iya, mau banyak etilinnya. Oke, lanjut. Hormon yang mempengaruhi pemasakan buah tadi gas etilen. 14. Hormon yang merangsang pembentukan tunas lateral pada batang dikotil dan kalus adalah hormonnya tadi alin, salah satu dari alin. Apa? Dipotong, segera dia membentuk tunas. Oh, bisa kali. Loh, sitokinin, ngerti nggak toh ini? Hormon yang mempengaruhi hormon yang merangsang pembentukan tunas. Tunas yang di samping supaya dia jadi cabang ke samping. Oke. Oh, oke. Berarti itu diguntingin nggak kalimat itu artinya? Iya, berarti ini Iya, oke. Iya. Jadi yang diguntingin itu kalau tanaman-tanaman itu tanaman dikotil ya tempat ya cabang. Oke. Ya, Pak. Oke, 15. 15. Jelaskan fungsi hormon auksin, gibberellin dan sitokinin. Auksin itu penambah pembelahan di meristem sehingga jadi nambah panjang. Meristem apa? Apikal. Nah, kayak gitu dijelasin supaya nggak salah. Terus? Gibberellin itu merangsang hormon amilase biar enzim amilase sehingga ada tambahan sehingga ada amilum di dalam protein. Ya, Pak. Juga Gibberellin itu sama kayak auksin tapi di akar. Tuh, ya, tetapi dia bisa bikin cabang nggak sitokinin? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kamu tambahin sitokinin untuk percabangan batang pada tanaman dikotil. Ya nggak? Ya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya mau detail-detail banget, dilihat catatannya nggak? Iya, Pak. Iya, auksin itu apa sih? Sepengetahuan saya hanya ini. Nah, tetapi kalau misalnya dibaca lagi, pasti masuk. Misalnya pembelahan silim, kambium lateral, meristem lateral untuk bikin silim dan floem itu auksin juga. Berarti kalau ditanya, auksin itu deket-deket dengan meristem nggak? Iya. Iya, kan gampang jadi ngafalinnya, ya nggak? Bikin silim dan floem auksin, betul nggak? Betul. Nah, kenapa kok betul? Karena kambiumnya bersifat meristem. Oke. Meristem, iya. Ujung batangnya bersifat dan batangnya bersifat meristem. Sekolah lu. Ayo, 10. 16. Gambar bagian biji dikotil dan biji monokotil. Bisa nggak? Nah, kalau dikotil ada plumula, radicula, ya, semuanya ada. Tetapi bedanya pada kotiledonnya ada ininya, ada endospermnya. Kalau ada dua, ngerti nggak kau ini? Ada dua. Ya, gambarnya kayak gini saja, jus, ya nggak? Di sininya ada ya, Pak. Embrionya, ya nggak? Ini apa namanya? Ya, Pak. Kotiledon, apa isinya? Amilum. Di bawahnya apa namanya? Radicula. Ini apa namanya? Plumula, ya nggak? Woi. Ya.
Gampang. Ya, Tetapi kalau yang monokotil satu, di sini ada apa? Kotiledon ya nggak? Di sini ada embrio ya nggak? Di sini ada apa? ya Pak. Endosperm. Sperm dua ya nggak? Kasih skutelum supaya Ya. glukosanya bisa masuk ke dalamnya. Susah ya? Susah ya? Ya. Nah, untuk jelasnya nanti dilihat gambar yang sesungguhnya. Terus, Ya. 17 gambarlah daerah pertumbuhan ujung akar dan jelaskan bagian-bagiannya. ada berapa Ujung akar. zona? Oh, zonanya ada 3, Apa cleavage, saja? elongasi, dan jaringan dewasa. Zona cleavage bahasa Cleavage Indonesia itu zona apa? eh, Cleavage itu kan belahan. zona membelah. Nah, Ya, itu satu kok bingung gitu. Kira-kira di daerah cleavage itu selnya kecil-kecil atau gede-gede? Kecil-kecil. Kecil membelah. Terus zona apa? Sehingga membelah terus jadi panjang. Terus Panjang. di atasnya ada Terus, habis kecil tadi, atas kemudian elongasi. gede jadi zona elongasi, ya nggak? Ya, Habis gede, kemudian dia elongasi, kemudian dia berdiferensiasi. Jadi berarti urutannya gimana? Tudung akar, terus tudung akar, elongasi, terus kok elongasi? diferensiasi jadi jernih. Tudung akar, cleavage, apa lagi? Ujung akar, cleavage, elongasi. Tudung akar. Ya, tudung akar. Tudung akar, cleavage, elongasi. Terus elongasi baru jaringan dewasa. Nah, berarti di sini apa namanya? Tudung akar. Ini disebut apa yang kecil-kecil ini? Cleavage. Ini apa? Yang gede-gede ini? Yang gede-gede itu elongasi. Terus yang ini apa? Membentuk bulu-bulu akar ini? Jaringan dewasa. Loh, daerah apa? Daerah sebutannya daerah Daerah diferensiasi, ngerti nggak? Oh, daerah diferensiasi. Lah terus apa namanya kalau bukan daerah diferensiasi? Saya kira jaringan dewasa. Loh, lah jaringan dewasa itu dibentuk di daerah diferensiasi. begitu ceritanya. Berarti kalau ada zona 3 apa saja? Cepat. Cleavage, elongasi, daerah diferensiasi. Betul, ngerti nggak? Berarti kalau di daerah diferensiasi ada nggak jaringan dewasanya? Ada, Pak. Nah, itu baru pinter. Oke. Oke, Pak. Terus, 19. Gambarlah kurva pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jelaskan masing-masing fase tumbuhan dan perkembangan. Di awal-awal pertumbuhan naik, terus di akhir turun. Kalau perkembangan awal datar, tapi pas udah tua baru naik. Berarti kalau digambar gimana zonanya? Set. Ini pelan atau lambat? Cepat. Nah, terus cepat. Namanya turun. Grafik eksponensial, oke? Ini namanya stasioner, oke? Ini mati. Stasioner itu artinya apa? Stasioner. Apa ini? Tetap. Ya. Kalau dia naik kencang, eksponensial, oke? Baik, Pak. Ini adaptasi biasanya, oke? Oke, berarti kalau ditanya, sebaiknya kita ngasih makan ikan waktu ikan itu berada pada zona stasioner. Lah kalau ikan dikasih di zona stasioner, berat ikan tambah terus atau tetap? Tetap. Kalau dia misalnya kecil kayak gini, kok dia bagus ya, no. Tapi dia kurang gede, dikasih makan, pasti dia bisa gede nggak? Bisa. Nah, kalau dia bisa gede, berarti dia berada di zona
eksponensial. Nantinya berarti kalau dia sudah gede, dikasih makan kok dia tetap saja ukurannya, berarti berada di zona stasioner. Itu yang dari bawah itu apa Pak? Yang paling bawah? Yang paling bawah. Yang mau naik itu. Pra eksponensial. Oh, pra eksponensial. Oke, ngerti? Ngerti Bang. Pra eksponensial atau adaptif ya. Oke. Oke, Pak. Oke, nomor 21. Iya. Oh, belum. Berapa? Stasioner. Belum, 20, Pak. 18. 20 sekarang. Ayo coba. Oke. Jelaskan fungsi air pada proses perkecambahan. Oh, 18 belum, 18. 18 belum. Lanjut. 18. Jelaskan proses terjadinya lingkaran tahun pada batang dikotil. Itu dari ini kan? Dari silam. Dari musim ya. Dari musim ya. Ketika dia musim kemarau, silim yang dibentuk jaringannya berdebar. Loh, tipis dong, kemarau loh. Tipis ya. Maaf, tipis. Karena tipis. Karena air dan zat-zat yang diperlukan jumlahnya sedikit, ya enggak? Karena musim kemarau, ya enggak? Kalau musim penghujan banyak enggak zat-zat yang diserapnya? Woi, banyak. Berarti kalau yang tipis ini musim kapan? Silim musim kapan? Musim kemarau. Kalau yang tebal kuning ini musim hujan. Ngerti ya? Hei. Ngerti, Pak. Ini silim yang pertama dibentuk namanya silim primer. Kalau yang semuanya ini dikenal dengan silim sekunder, oke? Baik, Pak. Kalau yang antara kulit dan batang ini kambium lateral, oke? Oke, kalau yang ada di kulit ini phloem, oke? Oke, 21. 20 atau 21? 20. Oke, cepat. 19 dulu. Sudah 19. Oh, ini kan udah. Maaf. Cepat. 20. Jelaskan fungsi air pada proses perkecambahan. Fungsi air pada proses perkecambahan ya biar melakukan biar jadi proses MBBC. Terus biar ini Pak, MBBC sehingga memacu keluarnya hormon gliberin biar memacu dan menghilangkan asam oksisat. Nah, gitu jadi keren, ngerti? Oke, Pak. 21. Bengkoknya batang tanaman yang tumbuh disebabkan oleh faktor cahaya. Bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Fototropisme kan itu, Pak. Terus dilengkap apa ya, Pak? Yang mana? 21. Ya sudah betul, dan membengkoknya kan tadi sudah jelas karena hormon apa? Ya. Auksin dan cahaya, ya enggak? Auksin dan cahaya, ya, Pak. Ya, nanti dia akan bergerak gini kan bisa dikarang, ya enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. 22. Perkecambahan bisa terbentuk jika biji yang ada harus dormansi. Untuk apa biji harus melakukan itu? Biar bisa tekanan osmotiknya semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Karena airnya semakin sedikit, ya enggak? Sedikit. Jadi ya. Hipertonis atau jadi hipotonis? Hipertonis. Akibatnya kalau dia ditaruh di kapas yang ada airnya itu hipotonis, apa yang terjadi? Airnya masuk. Nah, karena
dalam biji. Ya, karena dia lebih pekat kan, dia bisa masuk ke dalamnya sehingga membangkitkan giberelin itu tadi. Ya nggak, ya nggak? Iya, Pak. Oke, 2, 2, 3. Untuk mengurangi gugurnya buah yang belum cukup umur, dilakukan pelukaan terhadap batang yang dengan cara menores batang dari atas ke bawah. Jelaskan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Mengurangi gugurnya buah yang belum cukup, dilakukan pelukaan terhadap batang dari atas ke bawah. Maksudnya menores itu kayak dilukain garis Ya, gitu. betul. Buka jadinya. Terus hormon asam traumalin, ngerti? Itu romalin. Terus 24. Untuk mengurangi kematian pada bibit yang baru dicabut dari tempat persemalan, petani melakukan pembalutan akar benih dengan menggunakan lumpur. Jelaskan fenomena tersebut berkaitan dengan struktur dan transportasi pada Gimana? pembalutan akar benih dengan menggunakan lumpur. Kenapa kok nggak pakai langsung tanah yang keras? Karena nggak ada air. Ngerti nggak? Karena proses pertumbuhan itu, persemaian itu perlu apa? Air. Nah, ceritanya gitu. Kalau dikasih di apa tuh di tanah yang keras yang nggak ada air nggak bisa tersemai. Oke. Ya, air. Sebetulnya nggak usah pakai lumpur, tanahnya disirami saja sudah cukup. Oke? Ya, Kenapa kok disebutkan lumpur? mungkin di situ nggak ada air. Loh, kalau lumpur itu pasti Pasti basah atau lembab. tanah plus Tanah plus air. gitu ceritanya, ya nggak? Jangan mau diakalin. Oke. 25. Pengaruh faktor air terhadap pertumbuhan pengangguran di bawah ini jelaskan. Kali kan Pak lingkaran tahun. Oke, bisa ya. Nomor 1. Bisa nggak? Suatu penelitian berjudul pengaruh ekstraktif perasaran semua rumput teki terhadap pertumbuhan kacang tanah. Tentukan latar belakang, rumusan, hipotesa, variabel atas motorika, tujuan penelitian. Pengaruh ekstrak air, maksudnya airnya dikasih zat-zat gitu kan, zat-zat tambah. Ya, iya, airnya terhadap rizoma itu gimana? Coba. Oh, air terhadap rizoma ya Biji kacang tanah itu kan harusnya tuh dikasih perasan air dari rizom rumput. oh Bagaimana? asal Pasti kacang tanahnya itu pertumbuhannya cepat atau bisa berkecambah nggak? bisa berkembang. Bisa karena yang diberikan apanya? Airnya. Nah, kan gitu kamu harus mikirnya, oke? Oke, Pak. Jadi latar belakang masalahnya apa? Cepat. Latar belakang masalahnya itu Pertumbuhan kacang tanah dengan dengan air. oke, terus yang B, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya Apakah rizoma berpengaruh terhadap rizoma toh?
rizoma, kacang tanah. Loh, air perasan rizoma berpengaruh pada pertumbuhan kacang tanah, bukan rizoma. Iya, Ini rizoma atau perasan airnya? perasan airnya. Nah, terus yang ketiga, cepat. Hipotesa alternatif bahwa kacang tanah akan tetap tumbuh dengan bagus Karena faktor ekstrak yang dibutuhkan perasan rizoma itu mengandung air. Nah, nomor C. Nomor D. C, variabel bebas. Variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Ini apa kok? Bebas kontrol terikat. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya variabel bebas kontrol terikat itu gimana? Ya, variabel bebasnya itu variabel yang untuk meneliti dia. Kalau kan pakai perasan air rizoma, maka apa kira-kira? Ya, perkembangannya. Loh, variabel bebasnya adalah perkembangan pertumbuhannya. Ekstrak air perasan rizoma dan tidak diberi air perasan rizoma. Ngerti nggak? Oh, oke. Woi. Ya, Kira-kira hasilnya yang dikasih air perasan rizoma sama yang tidak diberi gimana? Proses pertumbuhan perkecambahannya? Proses pertumbuhannya itu ya yang diberi air perasan pasti yang bagus, ya nggak? Ya, Pak. Berarti bisa nggak ngasih air perasan rizom yang cukup banyak, yang satunya tidak diberi sama sekali, bisa nggak itu bebasnya? Bisa, ngertinya? Terus variabel kontrolnya gimana? Variabel kontrolnya ditaruh di tempat cahaya yang sama, ya nggak? Kelembapan sama, terus suhunya di tempat media yang sama. Media yang digunakan sama atau beda? Sama. Semuanya dibikin sama, itu namanya variabel kontrol. Oke, juga sekarang yang variabel terikatnya, cepat. Variabel terikatnya itu variabel terikat itu yang diteliti. Diteliti. Jadi kayak ininya panjang pertumbuhan tanaman pada pertumbuhan tanaman kacang tanah. Ngerti nggak? Itu yang ditelitinya. Kan itu tuh nanti mau diukur, ya nggak? Iya, Pak. Oi. Iya, Pak. Iya. Terus tujuannya ngapain? Tujuannya meneliti apakah itu tujuannya itu meneliti pengaruh ekstrak perasan rizoma rumput terhadap pertumbuhan kacang tanah. Ya, ngerti nggak? Berarti kalau ditanya tujuan itu dengan hipotesa, dengan kesimpulan itu sama atau beda? Nggak apa-apa, Pak. Tujuan, kemudian hipotesa, kemudian kesimpulan itu satu garis atau beda-beda garis? Beda-beda. Soalnya bisa aja hipotesa. Salah, ya Mbak. Tetapi kan harusnya menyatu, ngertinya? Ya, menyatu. Jadi kalau ditanya tujuannya ingin mengetahui pengaruh ekstrak air perasan rizoma rumput tegi terhadap pertumbuhan kacang tanah. Kalau itu sukses, kesimpulannya apa? Kalau itu sukses, kesimpulannya berarti penelitian berhasil.
Loh kok Radar itu Russell bahwa biasanya gimana? menunjukkan bahwa Pertumbuhan kacang tanah, apa ya, pertumbuhan kacang tanah baik karena dipengaruhi oleh faktor air. ya ekstrak air tadi intinya. Berarti kan air. dukung, ya enggak? Iya, Pak. Nah, hipotesanya itu segaris enggak? Apa hipotesanya ini kalau kamu tulis? Coba. Segaris. Hipotesanya yang tadi kan. Apakah? Air apa? Pakai apakah otomatis? Apakah perasaan air ekstra rizoma mempengaruhi pertumbuhan kacang tanah? Sekarang pertanyaannya ketika itu hipotesa, itu yakin atau setengah-setengah yakin hipotesanya? Yakin. Setengah-setengah. Soalnya hipotesa. Karena belum melakukan. Belum tahu, uji coba. Nah, berarti yang yakin itu kalimat yang ada di mana? Yang yakin itu bahwa berpengaruh. Iya, itu ada di mana kalimat yang yakin itu? Ada di hipotesa atau ada di kesimpulan gitu loh. Kesimpulan. Kenapa? Karena udah melakukan uji coba. Sudah melakukan eksperimen gitu loh. Oke. Eksperimen. Berarti kesimpulan itu pasti melakukan sesuatu hasil dari hipotesanya enggak? Hipotesanya belum tentu. Iya enggak? Bisa iya enggak? Bisa iya, bisa enggak. Kalau bisa iya, itu karena dia membaca banyak atau membaca sedikit pengetahuannya? Membaca banyak. Iya, tetapi kalau dia nggak pernah baca, pasti hipotesanya sesuai nggak dengan kesimpulannya atau dengan eksperimennya? Nggak sesuai. Iya, ngerti nggak? Dukungan satu riset itu seperti itu. Jadi kalau orang yang banyak pengalaman, banyak experience, itu proses penelitiannya cepat atau lambat? Prosesnya itu cepat, langkah-langkahnya cepat, dia bikinnya cepat. Karena apa? Banyak pengetahuannya, ya enggak? Ya. Tapi kalau misalnya dia memulai untuk bikin masalah saja nggak bisa. Eksperimennya kebingungan. Pasti lama nggak itu lulusnya? Lama. Iya. Nomor 2, cepat. Latar belakang masalah suatu penelitian palem merupakan salah satu tumbuhan yang sulit dikembangbiakkan melalui biji. Kesulitan terutama pada proses percambahan gliberin bersifat asam dan dinamakan GA. Dan yang sering digunakan GA3 yang berfungsi menghilangkan dormansi untuk memacu percambahan. Berdasarkan data belakang tersebut, tentukan statement di atas perumusan hipotesa alternatif variabel penelitian. Masalahnya apa? Cepat. Masalahnya itu ini pengaruhnya gliberin pada masa dormansi dan memacu percambahan. Oke, tujuannya itu untuk mengetahui faktor-faktor perkecambahan. Oke. Yang mempengaruhi memacu perkecambahan. Judulnya itu ini. Pengaruh gliberin untuk menghilangkan dormansi dan memacu percambahan. Oke. Variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya itu biji yang ditaruh di tempat sama, suhu sama, media sama, cahaya sama, tapi yang satu disuntik gliberin, yang satu enggak. Oke. Terus bebasnya apa? Bebasnya itu yang tadi kan, yang satu disuntik gliberin, yang satu kagak.
Yuderin. Nggak usah disuntik, Yuderin, dan diteteskan satu lagi saja enggak. cairannya itu ke dia. Ya, diteteskan. Ya. Terus Tergantungnya itu terikatnya ini. gimana? Terikatnya itu cepat membelahnya. Cepat Tuh. membelah pertambahan Variabel terikatnya itu apa? Berapa koma? Variabel terikatnya apa kalau ditanya? Terikatnya itu ini ya, cepatnya biji menjadi kecambuk. Iya, variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu variabel terikatnya kayak gimana, Pak? Yang diteliti. Yang diteliti, iya cepatnya biji menjadi kecambuk. Pada apa? Pada tanaman apa? Kan ada judulnya itu. Pada tanaman kacang hijau. Loh, kok kacang hijau itu siapa yang nyuruh? Kamu tuh gimana, toh? Palem pada tumbuhan palem. Ngerti nggak itu kayak gitu? Jadi jangan apa tuh, jangan kemudian berbeda. Oke. Hei. Bisa gampang kok. Ini 3 nomor, setelah itu selesai. Cepat. One. Bagian akar meliputi daerah gedung akar, meristematis, elongasi, masturasi, dan diferensiasi. Maturasi itu mature. Bagian akar banyak mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Bagian akar yang mengalami perubahan bentuk, diferensiasi kan, dan fungsi. Ya, masuk. Ngerti? Ngerti. Nomor 2. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pada tumbuhan. Yang termasuk faktor dan yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah tumbuhan-tumbuhan, suhu, dan air. 10, 9, dan 10. Kok bisa itu loh? Kamu tuh kok aneh banget gitu. Aneh. Tumbuhan, sorry maaf Pak, nutrisi dan gen. Kok nutrisi itu? Nutrisi itu diambil dari luar atau dari dalam? Gen dan hormon. Dari luar, gen dan hormon. Nah, udah di sekolahin dulu kamu itu. Nomor 3. Ayo. Sampai kering dan simpan tempat yang kering juga. Pandi sesungguhnya mengaplikasi konsep hormon pada konsep tersebut adalah sama kisah dan menurunkan di Bisa ya. Gampang sekali kok, Woi. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Gampang. Selesai. Besok kita bicaranya tidak pertumbuhan dan perkembangan lagi, tapi bicara bab 2. Oke? Oke. Selesai. Baik. Oke. Sip.